halo Sobat RSU, saya dengan Dr. Anin. Kita ketemu lagi di RSU Talk. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan fit ya. Nah, untuk hari ini teruntuk soon to be mom gitu ya, yang sedang kenapa sih? Sedang menanti kedatangan buah hatinya, ayo merapat. Karena hari ini kita akan membahas tentang preeklamsia. Kenapa preeklamsia penting? Karena ini menjadi salah satu tantangan yang besar di Indonesia, masih besar di Indonesia. Angka kematian ibu ini masih lumayan tinggi gitu. Kita menempati posisi kedua tertinggi di ASEAN gitu ya, dengan angka 189 per 100 ribu jiwa. Dengan goals kita di tahun 2030 adalah 70 per 100 ribu jiwa. Nah, makanya ini menjadi salah satu PR untuk kita semua ya. Setelah ini kita akan tanya-tanya lebih detail kepada ahlinya. Sudah hadir bersama kita Dr. Wahyu Nitya, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat datang, dokter. Selamat siang. Sehat, dokter? Sehat. Alhamdulillah. Gimana dok? Preeklamsi ini penting ya dok untuk kita ketahui ya dok. Gitu. Semua masyarakat mungkin udah banyak gitu di sekitar kita, kan salah satu masalah yang masih banyak di masyarakat gitu. Sebenarnya preeklamsi sendiri tuh apa sih dok? Preeklamsi itu sebetulnya suatu kumpulan dari gejala ya. Jadi bukan penyakit, jadi kumpulan gejala yang hanya terjadi pada wanita hamil yang timbulnya di usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan. Ya, biasanya ditandai dengan tekanan darah tinggi, tensinya tinggi, dan ada protein urin. Jadi ada protein yang bocor di air kencing. Berarti salah satu penandanya selain dari darah tinggi gitu ya dok, hipertensi di pasca saat kehamilan, ternyata saat cek urin atau cek pipis itu ada protein urin yang ditemukannya dok. Betul. Jadi mungkin taunya cuma ini tensi aku tinggi gitu ya dok. Ternyata kalau misalkan disertai dengan gejala lain, berarti itu sudah termasuk preeklamsi ya dok? Iya, biasanya juga ada udem ya. Jadi bengkaknya wanita hamil kan memang biasanya sering ada bengkak di tungkai ya. Tapi kalau pada preeklamsi biasanya dia bengkaknya seluruh. Jadi kita bilang udem anasarka. Jadi bisa di wajah ya, sampai hidungnya gede kelihatannya ya, nggak kelihatan karena bengkak, matanya sembab, terus tangan cincin juga nggak bisa pakai cincin pernikahannya kayak kekecilan, terus kakinya semuanya gitu. Juga bisa kalau dia sudah berat, ada penyerta lain, mungkin bengkaknya kan karena ada kebocoran cairan ya, jadi bisa jadi ada keluhan sesak karena mungkin sudah ada cairan di paru-paru gitu. Jadi kebocoran bisa di mana ya? Selain di seluruh tubuh, organ-organ lain termasuk paru juga bisa mengalami kebocoran ya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan mungkin bengkak, ya udah biasa ya dok. Maksudnya kayak bahkan ibu hamil kan bengkak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata bengkaknya seluruh tubuh, gitu ya, apalagi sekarang banyak ya dok yang tuh kok hidung aku besar waktu hamil, itu mungkin salah satu. Mungkin iya. Jadi sebetulnya tensi nggak perlu tensi terlalu tinggi sekali ya. Kita udah waspada tuh, misalnya tensinya sudah 125, 130, sedikit aja itu kita sudah mulai prediksi. Jadi itu screening awal. Jadi kalau buat mungkin teman-teman nakes di luar sana ya, kalau ibu hamil trimester terutama kan sudah ada nih, kalau ibu hamil pasti punya buku KIA, buku pink. Nah, di situ kan sudah banyak edukasi. Sebetulnya buku KIA itu kan teruntuk dibaca sama ibunya sebetulnya. Udah lengkap banget. Gambar-gambarnya bagus, ceritanya juga bagus. Jadi sebenarnya ibunya itu tanpa harus asal rajin baca, menyenangkan sekali. Jadi dia bisa tahu tuh perkembangannya dari hari ke hari gitu. Tertera semua di situ ya. Tertera. Nah, di situ juga nanti tenaga medisnya bisa melakukan screening tuh, karena di situ kan ada diagram-diagramnya ya. Kalau ketemu di tabelnya itu ada 4 kuning untuk screening preeklamsi ya.
keracunan kehamilan ini ada 4 kuning atau 1 merah, sudah bisa dilakukan rujukan. Dirujuk ya dok. Jadi sudah memenuhi syarat untuk dirujuk ya dok. Iya. Atau ke spesialis opsi Iya. gitu dok ya. Jadi memang butuh kolaborasi ya dok, Iya, selain dari itu. nakesnya gitu ya secara aktif untuk men-screening dan juga menemukan serta merujuk, tapi dari ibu-ibu Ibunya iya punya kesadaran untuk bagaimana saya hamil ini saya harus sehat. Nah itu dok, apalagi maksudnya kalau hamil mana ada sih ibu hamil mau sakit ya dok gitu menanti anaknya untuk lahir gitu. Orang juga kalau tahu hamil pasti doanya semoga persalinan ibu dan babynya sehat gitu. Jadi memang harus dari diri sendiri juga. Oke dok, nanti yang lainnya kita sambil jalan ya dok, masuk ke sesi mitos atau fakta. Oke. Yang pertama ya dok ya, mitos atau fakta sih dok, preeklamsi dapat dihindari dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kurasa ini betul ya, karena memang pada kondisi preeklamsi ini kan terjadi kerusakan dari endotel plasenta pembuluh darah ya. Nah ini kalau misal seandainya semua ibu-ibu itu dalam kondisi sehat di awalnya, ya misalnya sebelum dia hamil dia sudah mengupayakan dirinya untuk sehat dengan makan makanan sehat, olahraga, ya pokoknya hidupnya sehat, pasti kehamilan yang terjadi pun akan sehat. Tapi kalau misalnya di awalnya juga sudah makannya berantakan ya, banyak makan manis, banyak gorengan, banyak tepung, ya kan, jadi dalam kondisi kesehatannya, ya pada saat dia sebelum hamil pun dia tidak sehat, apalagi dia hamil pasti makan itu. Ibaratnya kita sendiri, maksudnya kita satu orang ya dok, untuk diri sendiri aja bagaimana merawat diri. Nah ditambah lagi kalau misalkan ada 2 tubuh gitu ya di dalam satu tubuh ini gitu. Jadi memang secara nutrisi juga ya harus baik gitu. Jadi memang faktor resiko banyak ya dok ya. Maksudnya untuk yang misal ibunya sebelumnya sudah punya diabetes atau hipertensi itu berarti beresiko untuk terkena preeklamsi. Iya, resikonya makin tinggi. Resikonya makin naik gitu. Ya, itu harus kita optimalkan. Jadi kan dia hamil dengan resiko tinggi. Jadi bukan berarti kita mengharapkan bagaimana ibu dan anak dan bayinya bisa optimal untuk sampai kehamilan cukup bulan yang diharapkan ya. Karena memang dari itu ya balik lagi dok, diabetes, hipertensi juga mempengaruhi kualitas dari pembuluh darah kita ya dok. Iya. Jadi otomatis kalau misalkan memang sudah rusak dari awal itu istilahnya dok, berarti ya nanti selama kehamilan juga akan terganggu ya dok. Iya, akan tambah berat. Gitu. Jadi memang mempengaruhi dari plasentanya. Iya. Jadi plasenta juga ya nanti otomatis berpengaruh pada bayi ya dok, karena bayi kan bergantung pada plasenta ya dok. Iya betul. Gimana? Udah ngerti? Enggak kalau saya. Mereka netizen mulai ini loh. Gitu. Ada yang mau dijelasin lagi udah? Oh, masih satu masih yang bingung gitu. Ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ini mungkin mereka bapak-bapak agak nggak relate dong gitu. Kan nggak tekdung gitu ya. Iya itu. Langsung minum perut ya dok. Oke, nomor 2 ya dok ya, mitos atau fakta dok, preeklamsi hanya terjadi pada kehamilan pertama saja dok. Mitos ini ya. Mitos. Gimana kedua, ketiga bisa ya dok? Bisa. Jadi memang preeklamsi ini biasanya bisa terjadi pada kehamilan pertama atau pada usia yang ekstrim, misalnya terlalu muda ya, atau terlalu tua gitu. Nah kalau misalnya dia sudah terjadi pada kehamilan yang pertama, bisa terjadi pada kehamilan kedua dan berikutnya. Seperti yang kita tahu dasarnya kalau sudah terjadi kerusakan pada endotel, ya kan, kerusakan endotel. Kalau misalnya dia di awal kehamilan saja endotelnya sudah rusak,
ya kan? Kemudian kan tidak akan mudah secara instan setelah lahir endotelnya agak bagus lagi. Nah kalau misalnya baru 1 tahun dia hamil anak berikutnya, nah pasti kehamilan yang berikutnya kerusakan endotelnya akan mungkin lebih parah lagi ya, makanya itu. Tapi bisa nggak dok? Bisa anak pertama, kehamilan pertama tuh dia nggak ada intervensi, nggak ada preeklamsi, tapi di kehamilan kedua mulai muncul bisa dok? Bisa. Kadang sudah dengar kan, saya nggak ada masalah apa-apa di kehamilan sebelumnya, terus sekarang kayak gini sih dok gitu. Berarti memang bisa ya dok? Bisa. Ya? Karena memang ada juga preeklamsi yang mungkin dia tensinya nggak terlalu tinggi tuh, yang tadi saya bilang mungkin hanya 124 ya, terus dia udemnya nggak parah-parah banget, jadi ya tapi memang sebetulnya sudah, kalau kita periksa sudah terjadi adanya kerusakan endotel gitu ya, mungkin ringan, tidak terdeteksi. Nah terdeteksinya pada saat kehamilan yang kedua. Gitu. Jadi mungkin yang pertama sudah berjalan, tapi gejalanya tadi kembalikan ya dok, reaksi pengumpulan gejala ya dok, ternyata gejalanya belum keluar semua gitu. Jadi di kehamilan kedua bisa ditemukan. Makanya itu pentingnya ANC ya dok, saat kehamilan gitu. Berapa kali dok? 6 kali masih? Sekarang 6 kali. 6 kali. Iya. 1, 2, 3 ya dok. Iya. Satu kali trimester pertama, 2 kali trimester kedua, dan 3 kali. Iya. Gitu. Jadi itu pentingnya dok. Dan setiap ANC itu dia ada apa ya? Misal ANC pertama itu nanti akan ada pemeriksaan lab gitu ya, ada jadwalnya ya dok. Iya. Dan juga kan kalau sekarang kan misalnya ibu hamil bisa kontrol ke puskesmas ya. Di puskesmas itu kan sudah ada juga dokter umumnya dan sudah disediakan banyak alat USG. Jadi di trimester pertama dan ketiga itu ibu-ibu hamil tuh bisa kontrol dan bisa di screening langsung sama dokter umum. Jadi dokter umum tuh banyak perannya. Jadi kita sebagai perpanjangan dari SPOG yang hanya di rumah sakit ya sebagian besar itu. Jadi sebenarnya udah tadi balik lagi ya dok, kalau misalkan sudah sesuai aja gitu dok, rajin kontrol sesuai waktunya, screeningnya juga tepat, pasti kita bisa menemukan atau mendeteksi lebih dini dengan penata laksanaan lebih dini. Outcome yang dihasilkan pasti lebih baik. Beda daripada kita menemukan di akhir gitu ya dok. Komplikasinya sudah banyak, gitu, sudah berpengaruh kepada janinnya, lebih lebih bahaya lagi gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ini mitos ya dok. Jadi memang harus berhati-hati di setiap kehamilan. Gitu. Jangan tahu-tahu kehamilan pertama normal aja, kehamilan kedua ya udahlah udah ngerti gitu ya. Jadi tetap harus tetap kontrol. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Mitos atau fakta dok, wanita dengan obesitas lebih rentan preeklamsi tadi ya dok ya? Iya. Ini fakta. Ini fakta. Fakta ya. Fakta. Balik lagi tadi. Balik lagi ya. Ya karena balik lagi. Kalau obesitas ini kan identik dengan penyakit metabolik. Metabolik dan pasti sudah ada kerusakan endotel ujung-ujungnya di situ. Ya, seandainya kita bisa melihat berapa sih kadar inflamasinya dalam tubuhnya gitu kan. Nah, itu jadi kalau kita lihat obesitas ini termasuk dalam daftar screening di buku KIA itu ada. Jadi kalau BMI-nya tinggi ya tentu saja yang diharapkan selama dia hamil kenaikan berat badannya nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi. Iya. Jadi memang ya berat badan sangat berpengaruh sebenarnya ya. Gitu. Tidak obesitas aja juga akan dipantau ya dok, bukan kenaikan berat badannya naik berapa kilo, kalau terlalu cepat juga mungkin jangan-jangan preeklamsi ya dok. Atau bisa jangan-jangan ini kenaikan berat badannya ternyata dari bengkaknya dari kebesarannya, bisa jadi gitu. Ada yang mau tanya enggak? Laki-laki. Oh ini kok senyap ya?
soalnya Satu dari gue belum punya istri. ya. Jadi belum ada pertanyaannya masih kayak ngomong gitu. Mau diri sendiri juga enggak. Punya. Mohon maaf ya, Dok, ya. Oke, selanjutnya Sebentar perempuan. mitos atau fakta dok, preeklamsi dapat mempengaruhi kondisi bayi. Nah, ini yang penting juga dok. Itu sama fakta. Fakta tapi tidak selalu ya, tidak selalu gitu, karena memang saya bilang tadi bagaimana seberapa besar kerusakan endotel di plasenta ya. Kalau misalnya begitu besar kerusakannya kan akhirnya aliran darah, nutrisi, oksigen ke janinnya kan kurang ya. Tapi ada juga beberapa yang kerusakan endotelnya tidak terlalu parah, kondisi bayinya pun baik gitu. Tapi kebanyakan ya kita temukan memang ada IGR ya, pertumbuhan janin terhambat. Terhambat karena tadi yang nutrisi, oksigen itu berkurang sehingga proses pembentukan dan perkembangan janin juga jadi terhambat ya dok. Gitu. Jadi memang tadi ya dok pentingnya menemukan secara dini ya. Yeah. Jadi untuk menghindari ya yang seperti ini ya dok. Kalau misalkan kita bisa menemukan secara dini, kemudian dikontrol sejak awal, tidak berarti kita bisa mengontrol si aliran darah yang ke bayi itu menjadi baik ya dok. Gitu. Ya kan sering ya dok ditemukan gitu. Kalau di awal kan mungkin kita misalnya kita ketemu pada awal trimester pertama ya, sebelum 12 minggu gitu kan, lebih baik kita memberikan aspilet ya. Kemudian kita kan juga sudah mulai memberikan edukasi bagaimana sih makanan yang baik ya, yang tidak gulanya dikurangin ya, lebih banyak protein. Nah, terus kita evaluasi USG dengan USG ya, kita lihat bagaimana janinnya, beratnya apakah sesuai dengan usia kehamilan, nutrisi yang diberikan apakah sesuai. Jadi semuanya berhubungan. Jadi benar-betul dari ANC-nya ini kita bisa memberikan edukasi nih, ibunya paham cara makannya, pola hidupnya, aktivitas olahraganya seperti apa ya. Ya, komprehensif iya. Nah, itu bisa maksimal, optimal lah nantinya untuk itu. Kadang ya gitu ya dok, pasti ibu yang dipikirin pasti anaknya gitu. Iya. Saya bicaranya nggak apa-apa yang benar anak saya gitu kan. Gimana mau anaknya sehat ya ibunya dulu ya gitu. Jadi memang harus tadi dari awal kita kontrol ya dok. Karena kalau IUCR tadi berarti perkembangan pematangan organnya juga nanti bisa kurang. Iya, kurang baik. Iya. Yang tadinya misal dia cukup bulan gitu, tapi kok waktu lahir bisa ada sesak. Iya. Berarti bisa jadi karena si pembentukan organ parunya itu kurang baik ya. Iya. Gitu. Jadi masalahnya ya bisa ke janinnya juga. Iya. Tadi balik lagi kalau misalkan terkontrol Bisa lebih optimal. Bisa lebih optimal. Jadi jangan khawatir ya dok. Iya. Ibu hamil, aku dari awal nih udah dibilang preeklamsi, aku anak aku pasti nggak baik, enggak juga. Gitu. Jadi memang harus Dikontrol. Tapi kalau misalnya udah minum obat darah tinggi di awal gitu, itu apakah minum sepanjang kehamilan atau nanti saat misal trimester ketiga kan tekanan darahnya kan turun gitu, itu stop apa gimana? Biasanya kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya dia datang dengan tensi yang cukup tinggi ya, kemudian kan kita lakukan edukasi, pola makannya, pola istirahatnya ya, tidurnya harus cukup 8 jam sehari gitu kan. Kemudian setelah dia menjalani semua yang kita anjurkan, ternyata tekanan darahnya turun nih ya. Dosisnya misalnya tadinya awalnya sebelumnya saya kasih 2 macam tipe obat anti hipertensi, itu bisa saya turunkan dosisnya gitu. Kemudian ya bisa ibunya mungkin lebih rileks ya, nggak cemas ya, dia turun lagi sampai tanpa obat ya. Kalau misalnya di bawah mungkin kalau 140, di bawah 140 saya nggak kasih, karena dia dengan pola hidup, makan, istirahat saya, dia sudah terjaga ya udah bisa terkontrol. Nah, tapi bisa nggak sih dok si tekanan darah ini tuh menetap sampai setelah
setelah melahirkan? Bisa Bisa sih. berlanjut. Jadi kalau misalnya dia preeklamsi murni, setelah 2 minggu tensinya akan kembali normal. Tapi kalau setelah 2 minggu tensinya tetap tinggi, nah itu jadi hipertensi. Iya, kita diagnosis dengan hipertensi. Jadi hipertensi pada ibu hamil sebenarnya banyak ya dok. Iya. Gitu, ada hipertensi kronik ya dok, sebelumnya sudah ada gitu ya dok. Nah yang untuk murni berarti ya preeklamsi. Preeklamsi saja. Harusnya sudah turun setelah 2 minggu melahirkan. Iya. Gitu. Jadi itu lagi balik lagi penting ya dok, setelah melahirkan juga harus balik untuk kontrol Iya. ya dok. Gitu. Jadi memang masih bisa berlanjut. Gitu. Masa nifas ya dok? Iya, masa nifas. Oke, selanjutnya apa jempol? Coba. Ini cuma jempol loh, ini coba dicatat. Berarti kalau udah nikah udah punya ilmunya gitu. Masih ngomong gitu kan. Istri gue besok nonton. Gitu, kemarin calon hidup saya nonton. Maksudnya udah pernah nggak? Ya, nonton lagi dong. Oh, emang gue bayar sih. Gitu. Oke, selanjutnya mitos, ini belum ya? Ini mitos atau preeklamsi dapat lebih sering pada bayi yang kehamilan kembar. Fakta ya. Wow, Fakta. Kenapa dong? Iya, karena kalau pada bayi kembar itu kan plasentanya lebih luas. Iya. Berarti kan lebih banyak pembuluh darah endotel yang rusak. Gitu. Jadi resiko untuk dia menjadi preeklamsi jadi lebih besar. Jadi berarti faktor resikonya tadi udah dari nutrisi, kemudian usia yang terlalu muda ya dok, Udah, usia pertama kali terlalu muda atau terlalu tua. kemudian juga riwayat preeklamsi Sebelumnya. sama ini ya dok berarti Gemeli, ya. kembar gitu. Tapi jangan khawatir juga ya. Ya, tidak selalu, tapi meningkatkan resiko iya. Meningkatkan risiko. Jadi ya biar lebih aware aja ya. Iya, dok. iya. Jangan takut juga kalau udah punya Bayi kembar. Anugerah ya dok. Anugerah. Iya, kita juga punya bayi kembar. Amin. Amin dong. Amin dong. Amin. Jadi nggak apa-apa ada yang mau punya bayi kembar? Kita gacha kan. Jadi kembar juga ya dok salah Iya, satu iya. faktor resiko. Karena tadi ya dok balik lagi pembuluh darahnya semakin banyak, plasentanya Semakin luas semakin permukaan. luas permukaannya, jadi semakin Meningkat meningkatkan resiko. Oke, selanjutnya ya dok, mitos atau fakta dok preeklamsi, mana sih kok ini? Jika terjadi preeklamsi, maka hanya bisa lahiran secara jenayah. Ini dok banyak yang ibu-ibu tanya dok, saya harus dirujuk ke rumah sakit ya gitu. Memang kalau preeklamsi harus lahiran di rumah sakit. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita bisa monitoringnya lebih lengkap ya. Alatnya lebih lengkap, terus tenaga kesehatannya juga sudah terbiasa dengan pelatihan gitu. Jadi harapannya supaya ibu dan bayi yang dilahirkan bisa mendapat penata laksanaan yang baik gitu ya. Tapi tidak selalu disesar, karena prinsipnya pada preeklamsi kita melakukan stabilisasi, ya stabilisasi tensinya pun kalau misalnya tinggi tidak langsung buru-buru diturunkan, kan bahaya juga untuk sirkulasi ke janinnya ya, tidak boleh terlalu cepat. Jadi kalau selama dalam observasi persalinan tensinya ibu terkendali dan tidak ada tanda-tanda eklamsi ya. Eklamsi seperti diawali dengan pusing, sakit kepala atau mual muntah, kemudian nyeri ulu hati ya. Jadi ibunya hanya di tensi tinggi aja, tapi dia stabil, terkontrol dan dengan kemajuan persalinannya, pembukaannya nambahnya bagus gitu, mulusnya bagus, ibunya tenang, rileks, bisa lahir dengan normal. Memang sebaiknya dirujuk ke rumah sakit ya. Iya. Untuk halau-halau. Iya. Bisa Dalam perjalanannya Iya. tiba-tiba misalnya terjadi eklamsi, ya, atau dalam perjalanannya tiba-tiba
ya itu tadi yang saya bilang, tensinya mungkin tidak terkendali ya. Gitu, ada sesuatu kita bisa melakukan cepat. Jadi tidak telat gitu ya. Iya, betul. Atau kalau dipaksa bisa, memang tadi dipuskesmas aja, ternyata saat sudah mau melahirkan kejang. Terlambat ya dok, Iya. belum jalan ke rumah sakitnya, Iya, macet betul. atau enggaknya. Jadi memang sebaiknya dirujuk ke Ya, rumah sakit. gitu. Tapi jangan khawatir kalau misalkan ibu semua dalam observasinya tetap bisa lahiran Normal, iya. Gitu. Dok, tadi banyak pertanyaan, bentar dok ada hilang kayak. Dok, kalau misalkan tadi ya dok, ibu berarti kalau misalkan di rumah nih dok, belum waktunya ANC atau belum waktunya persalinan juga, itu kira-kira yang perlu diwaspadai di rumah apa dok? Misal aku ngerasa apa nih dok, apa pandangan kurang atau itu apa aja dok pandangan kurang misalnya? Kalau Yang tadi dok, jadi eklamsi, iya biasanya dengan gejala, ya sakit kepala berat biasanya. Kepalanya rasanya berat sekali. Kemudian kita ngelihat itu kayak kabur atau kayak double, nah gitu kan ya. Terus ada yang nyeri ulu hati, saya kayak sakit mah perih, kayak ditusuk-tusuk di perut kanan. Itu waspada. Nggak harus langsung, nggak harus nunggu untuk pemeriksaan selanjutnya, tapi boleh langsung ke vaskes terdekat dulu. Iya. Nanti setelah diperiksa, kalau butuh dirujuk saat itu ya mungkin bisa diikuti ya. Iya. Karena kalau misalkan nggak tertangani segera, tadi ada stabilisasi, nggak ada stabilisasi Sih. yang baik, bisa berkembang menjadi eklamsi tadi. Iya. Kedengarannya agak serem ya dok, gitu. Iya. Cuma kalau misalkan kita ikuti dengan baik, kayak jadi nurut, diminum obatnya, mungkin ya bisa lancar. Bisa lancar, iya. Terus, Aja dong nanya-nanya, gue nih. Boleh, dok. Booming nanti selesai. Dok, apa sih dok yang harus dilakukan ke keluarga? Karena ya kita juga belum meriahkan keluarga yang sudah terdiagnosa preeklamsi gitu dok, kayak apakah support harus olahraga atau ya makanan juga pasti gitu kan, apa hal yang harus dilakukan gitu. peran keluarga berarti. Yes. Peran keluarga dok. Peran keluarga, Karena biasanya dari suami nih dok, ibunya dari suaminya ikut, gitu. Ibunya dari ibunya juga ikut, banyak kan dok yang bagaimana dok? Kalau cucu pertama ya. Iya, cucu pertama. ya peran keluarga harus mendukung ya, mendukung dari awal kehamilannya. Bagaimana ibu itu harus mendapatkan nutrisi yang sehat ya, yang sehat, yang enggak seimbang ya, yang saya bilang tidak manis, tidak terlalu asin, tidak banyak goreng-gorengan, tidak terlalu banyak tepung ya, makanan tidak banyak sekarang yang kayak sosis atau nugget itu apa, proses ultra food proses ya, itu kan UPF ya dok? iya, UPF itu kan nggak bagus. Jadi buat ibu-ibu keluarganya tidak banyak menjaga supaya ibu ini nggak banyak jajan di luar gitu kan, makanan-makanan rumah. Nah, ya real food gitu kan. Terus bagaimana keluarganya juga mendukung untuk kontrol ya ke ke puskesmas atau ke dokter praktek atau ke bidan praktek swasta gitu. Jadi kontrol dari keluarga untuk bagaimana ibu ini menjalani kehamilan ya, untuk minum vitaminnya, olahraganya, ya semuanya gitu. Dan keluarga juga tahu nih tanda-tanda yang saya bilang kan ya warisnya. Jadi kita suka dengar ya kalau misalnya pasien dirujuk ke rumah sakit dikira kesurupan ya, kalau kejang ya kesurupan, aduh iya gitu kan, itu karena keluarganya tidak paham ya. Tapi kalau misalnya keluarganya ikut juga baca tuh ya buku KIA, buku PING-nya itu ya, jadi sama-sama saling mengingatkan. Saya rasa itu dukungan keluarga yang sangat baik ya. Mungkin sekalian kan istrinya disuruh makannya yang bagus gitu juga. Dan nih tadi kan pada pegain perut tuh.
Gorengnya susah ya buat Sebelah. sebelah. Pengen kan? Kalau Ya, untuk dikit. kalau untuk aktivitas fisik ada nggak sih dok kayak Oh, yang apa dianjurkan? tuh olahraga yang tepat mungkin ya? Iya. Gitu. Mungkin nggak boleh terlalu apa yang hard Kayak gitu. hack. Terus kalau olahraga buat ibu hamil yang baik. Olahraga ya cukup jalan pagi gitu kan biar nggak lemes, juga sekalian bisa apa ya, Peregangan ya dok? peregangan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana tadi? Ada pertanyaan titipan? Boleh? Pertanyaan titipannya, kalau terjadi preeklamsi terhadap ibu, apakah ada kelainan terhadap janin? Gitu. Mungkin secara mentalnya atau fisiknya gitu dok? Mungkin ada kelainan bawaan bawaan. dengan preeklamsi. Efeknya ke anaknya itu seperti apa sih sebenarnya? Penyakit dan Penyakit bawaan. Yes. Kalau pada preeklamsi, kalau misalnya dievaluasi ya tumbuh kembang janinnya ya, kemungkinan bayi-bayi atau anak-anak yang dilahirkan dari ibu preeklamsi dia bisa menderita diabetes nantinya setelah dewasa. Iya, bayinya. Jadi kemungkinan dia resiko untuk dia menderita diabetesnya jadi semakin tinggi. Iya, itu. Kemudian, ya jangka panjang. Jadi, ya maka itu kita harus bagaimana kita menghasilkan generasi yang bagus. Nah, jadi sejak awal, sejak ibu ini belum hamil, sudah harus dipersiapkan. Gitu. Atau misalnya sudah kejadian hamil, bagaimana kita mengoptimalkan sejak dari awal kehamilan untuk mengurangi resiko untuk bisa menciptakan generasi yang hebat. Semua dimulai dari ibu yang pintar gitu, meskipun dengan masa berkecil hati aku cuma ibu rumah tangga gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting ibunya pintar gitu ya dok. Iya betul. Gitu, karena ya untuk menjaga diri dan juga bayi yang kadang kayak kan masih banyak ya dok nenek-neneknya gitu yang kayak nggak boleh ini nggak boleh itu mitos gitu. Tapi kalau misalkan kita sendiri pintar mungkin bisa ngejelasin ya dok. Iya betul. Jadi nggak asal iya aja gitu ya dok sama Ya. menerima jangan menerima saja. Iya. Harus pintar tentunya dengan peran dukungan peran Keluarga, ya betul. Baca buku KIA. Baca iya betul. Oh. Itu si buku ayah udah dari perhimpunan dokter anak dan dokter OB Iya. isinya. Iya. Sudah direvisi berkali-kali sampai sekarang yang gambarnya lebih indah, lebih menarik ya untuk dibaca seperti cerita. Tinggal dibaca dong. Karena kan ya kalau misalkan itu kalau ada waktu luang. Ada waktu yang iya. Alhamdulillah ya. Ini mungkin dok saya juga jadi ilmu buat persiapan kayak gitu ya. Gitu. Pokoknya udah apa? Calon yang berada. Oh iya, jadi dulu bapaknya. Iya, doain ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya dok. Sama-sama, Gitu, Dok kita hari Ranin. ini seru banget bahas tentang preeklamsi. Mungkin nanti selanjutnya kita bahas tentang permasalahan ibu hamil lainnya ya dok. Ya, mungkin dok harapannya untuk masyarakat kepada ibu-ibu hamil di luar sana. Pesan-pesannya dok. Harapannya ya ibu hamil bisa menjalani ibu hamil bisa menjalani kehamilannya dengan sehat dan bahagia dan bisa memahami kondisi kehamilannya, kemudian juga bisa mengolah atau memberikan nutrisi yang terbaik untuk janin yang dikandung gitu ya. Juga bisa ibu hamil juga bisa tahu nih kondisi-kondisi apa yang terjadi ya, yang bahaya atau memang yang boleh atau tidak boleh atau kondisi yang mengkhawatirkan gitu ya. Bila ibu hamil menemukan kondisi-kondisi tertentu yang menurutnya nggak wajar, sebaiknya segera datang ke
pusat layanan kesehatan ya untuk konseling gitu, edukasi ya, kita dapatkan informasi bagaimana sih kondisi kehamilan saya sehat atau tidak. Lebih aware ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan diri hadir di podcast kita. Terima kasih dokter, sehat selalu untuk sobat TRS semua juga sehat selalu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.